Sekarang saya akan membahas kira-kira kalau misalkan kita membuat aplikasi yang full UX itu apa aja sih yang harus dilihat. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang UX, fokus ke UX. Kalau di video sebelumnya, kita membahas tentang UI dan UX secara general. Tapi di video ini kita hanya fokus ke UX. Namun sebelum lanjut, bagi yang teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan like ataupun share. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Oke, kembali ke UX. Jadi, UX itu sangat-sangat berbeda dengan dengan UI ya. Dimana kalau kita berpikir dari segi UX, itu berarti kita memenangkan hati customer, memenangkan hati end user kita, memenangkan hati pengguna kita. Gitu. Gimana aplikasi itu dibuat bisa senyaman mungkin, semudah mungkin tanpa harus banyak langkah. Oke ya? Oke, sekarang saya akan membahas kira-kira kalau misalkan kita membuat aplikasi yang full UX itu apa aja sih yang harus dilihat. Pertama, harus memiliki nilai. Jadi maksudnya memiliki nilai itu fitur-fitur yang ditambahkan di layar dan cara-cara penggunaannya itu sangat bermanfaat, sangat bisa digunakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mudah didapatkan. Mudah didapatkan dalam arti adalah ini masuk di UX juga ya. Teman-teman bisa mendapatkan aplikasi teman-teman itu lewat Play Store ataupun lewat secara browser, yang artinya adalah bisa dibuka di kapan saja, di mana saja. Yang ketiga, kesukaan, yang artinya adalah bagaimana pelanggan itu bisa dari melihat saja itu langsung suka dengan aplikasi kita. Nah, yang terakhir adalah seperti yang saya sebutkan di awal, mudah digunakan. Jadi, 4 aspek itu yang perlu teman-teman gali apakah sudah memenuhi kriteria UX yang benar. Dan ketika teman-teman ingin membuat UX yang bagus, berarti teman-teman harus juga melakukan tahapan-tahapan yang nggak mudah. Yang pertama, teman-teman harus melakukan riset yang dalam. Bisa riset secara aplikasi yang serupa, aplikasi yang hampir sama, atau kompetitor, benar-benar kompetitor. Yang kedua, riset secara end user. Nanyakan keluhannya mereka apa, terus tanyakan juga perasaan mereka menggunakan aplikasi yang sudah ada. Apakah membuat mereka jengkel atau membuat mereka tuh sudah puas? Berarti kalau sudah puas, gimana caranya kita bisa meningkatkan kepuasan? Tidak semuanya kita harus membangun dari awal. Bisa aja ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terus skill-skill apa sih yang harus dipunyai untuk menjadi UX yang oke? Di sini saya akan melihat ada beberapa skill yang harus teman-teman punya. Yang pertama, critical thinking. Jadi gimana teman-teman tuh bisa mengkritisi sesuatu dengan sangat-sangat lugas. Yang kedua, kreatif. Jadi teman-teman sudah berpikir kritis, teman-teman juga harus kreatif. Jangan sampai teman-teman hanya kritis tapi tidak kreatif. Jadi dua itu harus dikuatin. Yang ketiga, analisis yang baik. Jadi kita harus analisisnya itu tidak serta-merta subjektif, apalagi menggunakan emosi kita. Kita harus seobjektif mungkin dalam melakukan analisis. Selanjutnya adalah bisa problem solving, itu penting banget. Jadi ketika tadi kita bertemu dengan pelanggan, pasti mereka mempunyai keluhan dan kita bisa solve masalah mereka. Terus yang keempat, saya tidak tahu itu yang keberapa ya tadi. Yang selanjutnya adalah riset dan wireframing. Jadi keinginan riset yang tinggi serta dapat melakukan wireframing yang bagus. Gitu. Itu adalah seluk-beluk tentang UX. Di sini saya akan mengutip dari, ya sebenarnya ini bukan kata siapa-siapa ya. Ini adalah motivasi hidup saya ketika saya waktu kuliah 1. Jadi sebuah karya kecil untuk langkah yang besar, teruslah bermimpi dan berkarya. Jadi ketika teman-teman ingin masuk atau terjun ke dunia UX, silahkan bermimpi terus, berimajinasi terus, dan lakukan banyak karya-karya yang teman-teman bisa. Dan share, jangan lupa share ya, share serta minta pendapat orang sekitar. Apakah desain UX kita sudah sangat bermanfaat, sudah bisa menyelesaikan masalah atau belum? Oke, dari saya itu saja. Terima kasih udah sampai menonton ke detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.